Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang rendering fundamentals. Nah, yang kita ketahui dalam rendering itu ada beberapa tahapan. Nah, salah satunya itu adalah lighting. Nah, salah satu pernyataan umum tentang rendering itu adalah pencahayaan itu dapat meningkatkan ataupun menghancurkan gambar. Pencahayaan inilah yang menentukan emosi dan suasana hati. Dan hal ini yang dapat membuat ataupun menghancurkan sebuah film. Tapi bagaimana sih kalian bisa menyalakan atau memberikan cahaya dalam suatu adegan? Dan apa aja sih jenis-jenis pencahayaan dalam 3D? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu bareng-bareng. Apa itu lighting? Jadi lighting atau pencahayaan dalam animasi 3D itu merujuk pada pengaturan cahaya untuk menciptakan suasana dan tampilan yang diinginkan dalam suatu adegan. Nah, lighting ini juga adalah salah satu elemen terakhir yang ditambahkan dalam animasi 3D. Namun, sebelum masuk ke tahap akhir yaitu lighting, animator itu juga udah memikirkan ini. Kenapa seperti itu? Nah, keputusan seniman pencahayaan itu dipandui oleh yang namanya blueprint. Nah, blueprint itu adalah gambaran teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan rancangan teknis dari suatu objek ataupun struktur. Nah, blueprint yang disebut itu adalah color script. Jadi color script dalam animasi itu adalah rencana warna yang dirancang untuk memberikan pandangan keseluruhan tentang perubahan emosi, suasana dalam suatu film animasi. Nah, color script ini ngebantu pembuat animasi untuk mengatur palet warna yang sesuai dengan perkembangan cerita dan suasana yang diinginkan. Nah, proses pembuatan color script ini melibatkan pemilihan warna, kontras, saturation, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan koherensi visual dan ngebantu audiens ini merasain perubahan suasana dan emosi yang diinginkan dalam cerita tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa animator sudah harus mikirin itu terlebih dahulu? Karena color script ini ngebantu animator untuk memahami bagaimana perubahan warna dan mempengaruhi penonton secara emosional dan ngebantu menyampaikan nuansa cerita tersebut. Tuh. Pentingnya lighting dalam animasi 3D. Nah, ini membuat atmosfer dan mood. Lighting memainkan peran besar dalam menentukan atmosfer dan mood suatu adegan. Dengan pencahayaan yang tepat, kita dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan cerita yang ingin diungkapkan. Lalu ada highlight pada objek penting. Pencahayaan ini ngebantu menyoroti objek penting dalam adegan tersebut dan memadu perhatian penonton ke area yang diinginkan oleh animator. Nah, mengapa sih pencahayaan 3D itu diperlukan? Nah, memainkan bayangan dan cerita itu ngebantu untuk ngebangkitkan emosi yang tepat, mendukung penceritaan, mengatur suasana hati, dan bisa memfokuskan mata penonton itu pada elemen terpenting dari sebuah gambar. Lalu bisa menciptakan ilusi kedalaman dan volume. Lanjut. Nah, tipe-tipe lighting dalam animasi 3D. Nah, bagaimana sih pencahayaan 3D itu digunain dan tipe-tipe lighting apa aja yang ada di dalam animasi 3D? Khususnya di Blender ya. Sekarang saya akan jelaskan beberapa tipe lighting yang ada di Blender. Mulai dari point. Nah, point ini menyinari objek dari semua arah dengan intensitas yang sama dari satu titik. Nah, ini cocok untuk menyoroti objek secara merata dari satu titik di tengah-tengah. Kalau di dunia asli sih, contohnya itu lilin tunggal, lampu bohlam, dan lampu jalanan. Lalu yang kedua itu ada sun. Nah, sun ini menyimulasikan cahaya matahari dengan menyinari objek dari arah yang sejauh-jauhnya. Ini berguna untuk membuat bayangan yang panjang dan memberikan pencahayaan global. Contohnya matahari. Lalu ada spot. Nah, spot ini sumber cahaya dengan fokus yang dapat diarahkan mirip dengan lampu sorot. Nah, ini gunanya idealnya ya untuk menyoroti area ataupun objek tertentu dengan intensitas yang tinggi. Contohnya kayak senter sama lampu jalan. Lalu yang keempat itu ada area. Nah, area ini menyinari objek dari area yang memiliki ukuran dan bentuk tertentu. Nah, ini cocok untuk memberikan pencahayaan lembut pada objek atau adegan. Contohnya lampu sorot outdoor sama lampu panggung teater. Lalu yang kelima itu ada emission shader. Nah, ini bukan bentuk lampu fisik ya. Tapi ini bisa dapat diaplikasikan pada objek untuk membuat bersinar sendiri. Nah, ini cocok untuk nyiptain objek yang memancarkan cahayanya itu seperti lampu neon ataupun material bersinar.
Nah ini bukan lampu fisik ya, cuman ini bisa ada di Blender itu yang namanya shading tekstur. Nah, jadi si objek itu bisa membuat cahayanya sendiri dengan tekstur. Lalu ada environment lighting HDRI. Nah ini nggunain gambar high dynamic range itu untuk sebagai sumber pencahayaannya. Nah, untuk penggunaannya ini ya memberikan pencahayaan realistik dengan memanfaatkan informasi cahaya dari gambar HDR-nya itu. Lalu ada sun sky. Nah ini gabungan lampu matahari dan skylight untuk menciptakan pencahayaan itu alami. Penggunaannya itu idealnya untuk ngedapetin pencahayaan sepanjang hari dengan efek sinar matahari. Contohnya kayak matahari sama awan. Kalau di Blender itu ada sky texture di Node. Nah, sebelum itu kita mungkin kalian nonton ini dulu supaya ngerti. But before we dive into specific tips and methods, Blender provides 4 lighting types. The first, starting from left to right, is the point light, which is a spherical type light lighting equally in all directions. In a way, you could compare this to a light bulb in real life. Second, we have the sunlight. Resembling an actual sun, this provides directed lighting with high intensity and adds this to your entire project's world. Third, we have a spotlight, which to me is the most easily recognizable from real life, as we all know directional lamps which we can aim at something, only providing light where you point it to. Finally, we have area lights, which are best compared to studio lamps, providing lighting from a large surface area and come in rectangular and circular shapes. All these lights have the option to control its power, expressed in watts, just like for real lights, diffuse, specular and volumetric multipliers, and whether or not they add shadows to your scene. For most projects, you'll use a combination of these lights. In case of outdoor scenes, using an HDRI or one of Blender's built-in sky textures can provide an alternative to sunlight. I usually don't use the sunlight myself, but instead opt to use the Nishita sky texture. Now let's get into the fun stuff. Di tempat PKL kakak itu kakak sebagai divisi rendering. Nah untuk project-projectnya ada beberapa IP yang memang kita garap. Nah, salah satunya ini. Membadis ya. Munchkins back. Turn the tap, the water's on. Let's all sing the bathtubs. Goblins all around. Jadi mungkin kalian bisa cari-cari tentang lighting di YouTube karena banyak. Nah, oke sekarang kita lanjut lagi ya untuk teknik pengaturan lighting. Nah, jadi yang pertama itu ada 3-point lighting. Nah, mungkin ini 3-point lighting nanti mungkin kita bakal lebih dalamin selanjutnya ya. Jadi 3-point lighting. Nah, 3-point lighting ini gunain 3 sumber cahaya utama untuk menciptakan iluminasi yang seimbang pada objek ataupun karakter. 3-point ini melibatkan 3 sumber cahaya utama yang memiliki peran khusus. Yang pertama itu ada key light. Key light itu sebagai sumber cahaya utama yang nyorotin objek. Lalu ada fill light. Fill light ini untuk mengisi bayangan dari key light tersebut. Dan backlight yang terakhir untuk memberikan highlight pada tepi objek dan juga memisahkan karakter dan objek dan background. Lalu yang kedua ada HDRI lighting. Nah, HDRI lighting ini gunain gambar high dynamic range itu sebagai sumber pencahayaannya. Ini memberikan efek pencahayaan yang lebih realistik dengan cahaya yang berasal dari lingkungan sekitar. Lalu penggunaan tekstur untuk pencahayaan. Nah, ini menambahkan tekstur pada sumber cahaya untuk memberikan efek pencahayaan yang kompleks dan bertekstur. Lalu ada DOV. Tip of light itu menciptakan efek kedalaman dengan mengobrolkan objek di luar jarak fokus. Nah, ini nanti ada salah satu ini tools di Blender namanya DOV ini untuk yang ngeblurin itu. Lalu ada ambient occlusion. Nah, ini nambahin bayangan lembut di area-area tersembunyi dan meningkatin kontras dan kedalaman. Lalu ada pengaturan warna cahaya. Ini ngubah warna cahaya untuk nyiptain suasana dan mood tertentu. Jadi kalian bisa nanti setelah ini ada tugas, kalian bisa nyesuaiin itu dengan
warna dan segala macam, dan kalian bakal fokus ke 3 point lighting itu sih. Nanti saya akan jelasin selanjutnya. Lalu ada keyframing pencahayaan. Nah, ini menganimasikan perubahan pencahayaan selama waktu untuk menciptakan efek dinamis. Nah, kalau di Blender itu kamu bisa bisa ngasih keyframe untuk perbedaan warna. Jadi misalkan warna merah nanti bakal bisa berapa frame ke depan nanti bisa berganti warna. Tuh. Lalu ada penggunaan volume scatter dan efek volumetric. Nah, ini nambahin elemen seperti debu ataupun kabut yang menyebabkan efek cahaya itu nyebar. Nah, lalu sekarang kita akan fokus ke 3 point lighting. Ini mungkin jadi tugas kalian habis ini ya. Jadi 3 point lighting itu adalah suatu teknik pencahayaan yang umum digunakan dalam animasi 3D untuk memberikan tampilan yang lebih realistis pada objek ataupun karakter. Nah, teknik ini melibatkan pencahayaan 3 sumber yang tadi saya sebutkan. Cahaya utama itu ditempatin pada secara strategis ya, untuk mencapai pencahayaan yang seimbang dan memberikan dimensi pada scene. Nah, saya jelasin ulang. Jadi key light itu adalah sumber cahaya utama yang memberikan iluminasi paling dominan pada objek ataupun subjek. Nah, biasanya ini ditempatkan di sisi depan dan sedikit agak ke samping dari objek. Nah, fungsinya itu untuk menciptakan sorotan dan bayangan pada objek dan menentukan bentuk dan detail objek. Dan yang kedua ada key light. Key light ini digunakan untuk mengisi bayangan yang dihasilkan oleh key light. Biasanya ini ditempatin di sisi yang berlawanan dari arah key light. Fungsinya untuk mengurangi kontras bayangan yang dihasilkan oleh key light tersebut dan memberikan pencahayaan merata pada objek. Nah, lalu yang terakhir itu rim atau backlight. Nah, backlight ini ditempatin di belakang objek dan bertujuannya itu untuk memberikan pencahayaan di tepi objek ataupun bagian rambut. Nah, fungsinya itu ngebuat objek itu terlihat lebih 3 dimensi dan memberikan highlight pada tepiannya. Dia ada kayak seperti ini. Kalau misalkan tadi yang saya bilang tuh, ini ada rimnya ini. Tuh. Lalu juga fungsinya itu buat memisahin objek dari latar belakang. Nah, ini ada feel-nya, ini rim ya, highlight bayangannya. Terus ada key-nya dari bawah dia. Nah, ini rim, key, paling terang, fill. Nah, ini juga nih key, fill, rim, key, fill. Nah, ini key point lighting. Oke, sekarang untuk tugas ya. Jadi untuk tugas kalian bakal membuat ngelayouting tentang 3 point lighting itu. Dan untuk montahannya atau untuk file-file karakternya udah saya siapin. Nanti saya bakal share di Google Drive-nya. Nah, ini ada 2 karakter yang saya siapkan. Jadi karakter yang pertama ini untuk yang emang PC-nya ini ya, laptopnya itu tinggi ya ininya, spesifikasinya. Jadi kalau emang kalian merasa berat, kalian bisa pakai yang karakter yang kedua ini. Jadi yang pertama itu karakternya itu adalah karakter Spider-Man. Nah, jadi kalau kalian udah download itu, jadi ini bentuknya zip ya. Jadi kalian bisa ekstrak dulu. Nah, ini karakter yang kedua, saya juga ekstrak dulu. Buka karakter yang pertama dulu ya. Ini kalau misalkan di tempat kalian itu miss ya, teksturnya miss atau warnanya jadi warna ungu, itu kalian bisa klik file, terus kalian external data. Nah, ini kalian vanishing. Nah, terus di bagian tekstur ini kalian pilih klik N dan find all. Nah, itu kalian bisa vanishing. Ini bakal ada teksturnya sih. Nah, untuk tugasnya, jadi kalian bisa
ngatur 3-point lighting dari si karakter ini. Valve nah, ini kalian bisa tambahin area jadi jangan lupa untuk menaruh lighting itu di bagian light ya. Jadi kalian bisa rename, misalkan ini key. Ini sebagai contoh aja ya, karena kalian bisa variasi sendiri-sendiri sih. Jadi bisa ini ada beberapa bentuk, square, rectangle, ellipse. Kalian bisa pilih-pilih. Yang penting layout dari apa? Yang penting layoutnya seperti ini contohnya. Banyak kok di Google kalian bisa cari untuk layoutnya. Jadi ini key, fill, kemarin. Ini aku kasih contoh. Jadi ini untuk key-nya. Key ini biasanya aku taruh di sini. Cuman yang kedua aku duplikat aja. Nah, ini untuk fill-nya. Fill. Kalian terakhir itu ada yang namanya ring ya. Untuk di bagian belakangnya. Nah, untuk cahayanya itu ya. Nah, untuk kayak ini besar, misalkan 50. Nah, lalu untuk fill itu di bawah dari key. Itu misalkan 25 ya. Lalu untuk bagian belakang itu biasanya sama key. Ini rim ya. Sekitar aku juga. Atau bisa lebih. Kalian bisa lihat acuannya dari Google ini. Nah, ini dikasih tahu nih. Ini. Nah, ini kalian bisa variasiin warna-warnanya gantung dari mau membuat mood dari si ini itu seperti apa gitu. Ini untuk gambaran aja ya, tapi kalian bisa lebih detail lagi buat pencahayaannya. Ini aku hanya mencontohkan aja. Ini tuh. Nah ini udah dari Google. Kalau kalian pengen ubah-ubah dari segala posenya dan segala macam, boleh kalian ubah. Nah lanjut kita ke bagian yang ini, yang apa? Yang karakter kedua. Nah, ini aku close aja biar nggak berat ya. Nah, jadi ini untuk yang nggak terlalu berat ya. Nah, ini untuk backgroundnya juga kalian bisa ubah-ubah tergantung terserah kalian untuk sekreatif kalian gimana. Nah, jangan lupa taruh di light ini. Lalu kameranya masuk sini. Nah, kalian seperti biasa bisa tambahin pakai apapun itu. Ini aku hanya mencontohkan sih. Ini lebih ringan dari sebelumnya. Ini rimnya. Kalian harus rename aja biar gak bingung di sini, karena aku pengen cepet-cepet supaya nggak lama-lama. Karena ini kalian bisa variasiin tergantung emang kalian moodnya dari apa, pengen buatnya seperti apa. Nah nanti aku akan siapkan beberapa referensi ini untuk kalian bisa tiru. Nah ini ada yang kayak seperti ini, gitu. Kalian bisa coba-coba dulu seperti ini. Nah, ini tuh dasar dari lighting ya. Nah, nanti kalau setelah kalian udah paham ini, nah nanti mungkin materi selanjutnya saya akan membawakan materi tentang compositing. Compositing ini ada di Blender langsung ada namanya compose seperti ini. Nah, nanti kalian setelah render ini
itu kalian bisa color grading di Blender langsung, seperti itu. Nah, seperti yang saya bukan makan seperti Use the soap Jadi ini to scrub your komposnya ini arms. langsung Scrub, scrub, scrub your arms. Huh? Ah! Sleeping with her head on the pillow. gitu. Nah, mungkin itu aja yang bakal saya sampaikan tentang materi kali ini. Dan juga jangan lupa dikerjakan. Dan untuk penaruh untuk folder kumpulan yang ada di sini, nanti saya juga kirim di Telegram. Nah, ini untuk contohnya seperti ini, contoh namingnya. Oke, mungkin gitu aja yang bakal saya sampaikan. Terima kasih semuanya, semangat untuk mengerjakan. Terima kasih.